Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Magrus Geria, NBI 1461900-153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai privasi dalam menggunakan sosial media. Ini merupakan tugas TK dan teknologi kelas A. Yang pertama, mengenai pengertian privasi. Arti privasi secara umum adalah suatu kegiatan di mana seorang ataupun sekelompok orang terbebas dari gangguan atau pengawasan orang lain. Atau juga bahwa privasi adalah kondisi di mana seorang memiliki keluasan dan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan atau urusan pribadi. Privasi di sini bisa dibagi menjadi dua, yakni privasi individu dan privasi kelompok. Privasi individu ini menyangkut hal-hal pribadi seperti kehidupan rumah tangga, urusan dalam keluarga, keuangan, dan masalah pribadi lainnya. Sedangkan privasi kelompok ini menyangkut database market perusahaan, keuangan perusahaan, klien perusahaan, ide perusahaan, dan strategi perusahaan. Yang berikut mengenai pengertian media sosial. Media sosial sendiri merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial yakni komunikasi, interaksi, hingga memberikan informasi ataupun konten berupa tulisan, foto, ataupun video. Berbagi informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka selama 24 jam penuh. Dalam menggunakan sosial media ini juga, setiap individu tentunya membutuhkan privasi atau ruang untuk dirinya sendiri. Contoh privasi dalam hal ini adalah data diri dari pengguna media sosial. Di dalam data diri ada informasi penting dari si pengguna seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Data pribadi sangatlah penting. Pengguna sosial media perlu memahami kebijakan privasi pada suatu platform agar menghindari penyalahgunaan data-data pribadi. Saat sekarang bahwa banyak terjadi kasus-kasus kejahatan siber, salah satunya adalah pencurian informasi pribadi seseorang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian akan disalahgunakan. Contohnya seperti penipuan yang mengatasnamakan orang lain. Kemudian yang berikutnya, mengenai mengapa data pribadi perlu dilindungi. Data pribadi menyangkut hak asasi dan privasi yang harus dilindungi seperti tercantum dalam beberapa undang-undang ataupun yang pertama yakni Deklarasi Universal tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur tentang perbankan data pribadi mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Dari uraian semua ini atau uraian tersebut disimpulkan bahwa privasi dalam menggunakan sosial sangatlah penting karena bersifat sensitif. Setiap orang membutuhkan ruang atau privasi dalam ranah menggunakan sosial media. Privasi ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif yang perlu dijaga. Oleh karena itu, sangatlah penting sehingga privasi tersebut banyak diatur dalam undang-undang ataupun lainnya. Yang berikut mengapa data pribadi perlu dilindungi. Yakni yang pertama adalah aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi tinggi. Yang kedua, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi makin banyak terjadi. Yang ketiga, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Sekian pemaparan saya mengenai privasi, hak privasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.